lagi dengan saya, Leni Rumianti. Kali ini saya akan membahas tentang materi sains dasar untuk jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Seperti sebelumnya, pada saat saya menjelaskan, maka saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Anda. Kemudian, bagi mahasiswa yang bisa menjawab, silahkan memberikan komentar di chat live. Namun perlu diingat ya bahwa waktunya singkat. Oleh karena itu, jika Anda tahu jawabannya, langsung segera diketik. Kalau saya sudah mengatakan waktunya habis, maka tidak boleh lagi ada yang menjawab. Seperti itu ya, paham ya? Baik, kita mulai saja materi kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, kita akan membahas untuk materi yang pertama pertemuan kali ini, yaitu tentang pengukuran. Nah, di sini pengukuran sebelumnya saya sudah memberikan PPT atau PowerPoint kepada Anda katanya dengan pengukuran. Nah, kita akan membahas yang katanya dengan yang hubungannya dengan angka-angka seperti itu. Untuk yang pertama tentang pengukuran. Pengukuran pasti kaitannya pasti akan Anda berpikir atau Anda langsung akan bertanya sebenarnya apa itu pengukuran? Apa yang dilakukan, kemudian bagaimana hasilnya, bagaimana cara melaporkannya, seperti itu. Apalagi kaitannya dengan Anda mahasiswa kimia yang akan melakukan perkuliahan dengan mata kuliah yang berpraktikum, seperti itu. Nah, di sini untuk pengukuran definisinya adalah Oke, kalau kita menggunakan pengukuran pasti perbandingan, tapi kalau kita menggunakan mengukur maka disebut dengan, maaf, di sini saya ini ya, kita hapus. Oke, jadi kalau kita menggunakan mengukur maka pasti kalimatnya adalah kalimat aktif, jadi membandingkan. Tapi kalau di sini pengukuran, di sini adalah perbandingan. Perbandingan dari siapa? Pasti ada dua hal yang dibandingkan. Di sini siapa dengan siapa? Otomatis di sini yang dibandingkan adalah besaran yang akan kita ukur. Nah, dengan siapa yang dibandingkannya? Ini dengan besaran lain yang sejenis. Jadi di sini besarannya harus sejenis. Misalkan panjang sama panjang, massa sama massa. Nggak boleh massa ketemu panjang atau massa ketemu waktu. Jadi besarannya tidak sejenis ya. Di sini besarannya sejenis. Di mana besaran yang sejenis ini yang kita bandingkan ini ditetapkan sebagai satuan. Nah, kemarin kita sudah bahas ya untuk pertemuan yang pertama tentang satuan. Satuan itu ada banyak, ada satuan pokok yang ada 7 anggotanya, kemudian ada satuan turunan yang banyak sekali. Nah, di sini kita lihat selanjutnya. Nah, setelah kita melakukan definisi tentang pengukuran, maka selanjutnya kita akan mendapatkan apa setelah kita membandingkan. Pada saat Anda membandingkan atau Anda mengukur suatu besar tertentu, misalkan saja besaran massa, maka apa yang akan Anda peroleh? Nah, di sini yang diperoleh adalah apa? Oke, itu adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama simpel saja. Apa yang akan Anda peroleh dari pengukuran? Pada saat Anda melakukan tadi, misalkan Anda langsung boleh melakukan jawaban ya di chat live-nya. Pada saat Anda melakukan pengukuran, misalkan saja tadi massa, apa yang akan Anda peroleh? Seperti itu. Silahkan dijawab singkat saja. Saya tidak akan lama memberikan pertanyaannya. Oke, waktunya habis. Jadi apa yang diperoleh dari pengukuran? Maka yang akan diperoleh dari pengukuran itu minimal ada 2 hal yang diperoleh. Apa saja? Yang pertama apa? Pasti ada hubungannya dengan angka ya. Di sini adalah nilai kebenaran.
kalau mengukur itu pasti ada nilai kebenaran yang dilambangkan dengan X. Nah, selain ada nilai kebenaran, apa yang akan diperoleh juga? Di sini ada ketidakpastian. Yang dilambangkan adalah delta X. Jadi dua hal ini pasti diperoleh dalam pengukuran. Tidak ada atau tidak mungkin dalam suatu pengukuran itu nilainya benar-benar nilai kebenaran saja. Pasti ada ketidakpastiannya, walaupun hanya berapa persen, itu pasti ya. Tadi ya, yang selalu diperoleh dalam pengukuran. Nah, di sini untuk ketidakpastian atau delta X yang saya pastikan Anda juga sudah bertemu di dalam kelas Anda. Nah, oh maaf sebentar. Waktu dulu Anda SMA ya, sedang banyak lakukan pengukuran. Nah, di sini katanya dengan ketidakpastian atau delta X ini disebabkan oleh apa? Nah, ketidakpastian di sini disebabkan oleh kesalahan dalam pengukuran. Nah, oke. Tadi ketidakpastian atau delta X yang sering kita lakukan, inilah yang menjadi kesalahan atau banyak yang diperoleh mahasiswa kurang tepat di bagian delta X-nya. Nah, di sini untuk delta X di sini disebabkan kenapa kok bisa terjadi ketidakpastian? Di sini ada kesalahan dalam pengukuran. Nah, langsung ke pertanyaan kedua, berapa jenis kesalahan dalam pengukuran? Oke, kalau satu apa? Kalau dua apa? Atau lima? Silahkan disebutkan apa saja. Seperti itu ya. Jadi langsung waktunya seperti pertanyaan pertama, tidak banyak. Saya kasih kesempatan Anda untuk menjawab. Nah, saya kasih clue ya di sini. Masih ada waktu sedikit lagi untuk menjawab. Di sini saya saya lupa memberitahu ya. Jadi nanti tugas yang pertama untuk pertemuan kali ini adalah membuat peta konsep. Jadi Anda akan membuat peta konsep seperti saya. Jadi Anda melakukan kreativitas sekreatif mungkin, seoptimal mungkin bagaimana Anda menggambarkan materi saya ini dengan secantik mungkin, bahasanya seperti itu ya. Nah, oke, 1, 2, dan 3. Selesai waktunya untuk menjawab. Jadi benar sekali di sini kesalahan dalam pengukuran jenisnya ada berapa? Di sini jenisnya ada. Nah, tepat sekali jika Anda menyebutkan 3. Oke, jadi yang pertama di sini adalah acak. Kemudian yang kedua di sini adalah sistematis. Kemudian yang ketiga adalah, oh maaf ya, di sini kita ambil umum saja dulu, umum. Kemudian yang di sini adalah kesalahan acak. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengukuran yang menyebabkan ketidakpastian atau delta X-nya. Nah, nanti Anda dalam praktikum akan diminta untuk mencari berapa delta X-nya. Jadi Anda harus paham. Nah, di sini untuk yang pertama, untuk umum. Oke, langsung ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan 1 udah lewat Bu, terlalu singkat waktunya. Pertanyaan juga lebih singkat lagi waktunya, nggak apa-apa. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Langsung saja Anda menuliskan contoh dari kesalahan. Anda boleh pilih ya, kesalahan umum atau kesalahan sistematis atau kesalahan acak. Misalkan kesalahan acak titik 2 apa? Satu saja contohnya. Sambil saya menjelaskan ya tentang sebab-sebab kesalahan dalam pengukuran. Nah, di sini untuk kesalahan umum. Nah, kesalahan umum sebabnya apa? Kok bisa terjadi kesalahan umum? Di sini disebabkan oleh tadi keterbatasan pengamat. Oke, silahkan. Cluenya sudah saya kasih keterangan di sini, keterbatasan pengamat. Anda boleh mencari contoh. Kemudian untuk sistematis, di sini kita bagi menjadi 2.
sebab umum yang terjadi untuk sistematis. Yang pertama adalah kesalahan instrumen itu sendiri. Oke, selanjutnya yang kedua di sini adalah lingkungan di sekitar instrumen. Oke. Nah, ini adalah sebab dari terjadinya kesalahan sistematis. Kemudian yang terakhir untuk yang acak, di sini disebabkan oleh fluktuasi halus dari pengukuran. Nah, di sini fluktuasi halus dari pengukuran. Maksudnya apa sih, Bu? Fluktuasi itu seperti gejala naik turun, seperti itu. Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun nilainya ya, seperti itu. Jadi fluktuasi halus dari pengukuran. Oke, Anda sudah memberikan contoh. Kita akan tutup sebentar lagi. 1, 2, dan 3. Oke. Untuk komentarnya ditutup. Nah, di sini untuk yang umum, keterbatasan dari pengamat. Contohnya apa? Gampang saja. Di sini contohnya yang saya kasih contoh di sini adalah yang pertama, ketidakmampuan menggunakan instrumen. Nah, di sini bisa dikatakan salah satunya instrumen itu alat gitu aja ya, gampangnya saja. Jadi di sini ketidakmampuan dari siapa? Pastinya dari si pengamat atau dari si praktikannya dalam menggunakan instrumen. Contoh yang paling gampang adalah instrumen yang portable. Portable itu bisa dibawa kemana-mana, nggak perlu menggunakan listrik. Yang lagi hits atau yang sering digunakan dalam protokol kesehatan. Nah, betul sekali, itu adalah termometer gun untuk mengukur suhu tubuh. Apakah suhu tubuh Anda tidak di bawah 35? Kalau di bawah 35 jadi sudah bukan teridentifikasi ya, tapi sudah agak mengkhawatirkan. Jadi di atas 35 udah oke gitu. Nah, Anda di sini untuk yang tadi instrumen portable yang bisa dibawa kemana-mana, itu gimana cara menggunakannya? Nah, itu nggak semua orang bisa, walaupun gampang, walaupun portable gitu. Portable itu kenapa? Karena di situ gampang, tinggal dinyalakan, kemudian dilakukan pengukuran, hasilnya akan keluar karena dia sudah digital. Jadi suhunya sudah akan tertera di situ berapa suhunya. Walaupun seperti itu, tapi tidak semua juga paham gitu. Pahamnya gimana? Misalkan saja setelah dinyalakan, bagaimana mengukurnya? Apakah ditempelkan ke jidat ataupun di tangan? Apakah harus dari sekian meter? Seperti itu. Itu kan harus dipelajari gitu. Nah, dan itu banyak yang terjadi kesalahan. Seperti itu ya. Itu yang pertama, contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, misalkan saja setelah dia nggak bisa menggunakan instrumen, apalagi nih pengamat, kesalahan dari pengamat. Nah, di sini contohnya juga bisa kekeliruan membaca skala. Nah, ini sering terjadi sekali bahwa si pengamat itu tidak bisa membaca skala. Maksudnya apa, Bu? Skalanya itu jarumnya sepertinya di angka 5, Bu. Ternyata dia agak miring. Miringnya bukan agak miring ya, dia agak maju sedikit. Jadi bukan di 5, jadi di 5, sekian. Pun dengan yang tadi ada di tengah-tengah seperti itu. Jadi kalau kita untuk yang mahasiswa fisika ataupun Anda mahasiswa kimia, itu pasti pernah mendengar ya namanya jangka sorong. Itu kan untuk mengukur panjang juga nih selain mistar gitu, tapi dia penelitiannya lebih teliti dibandingkan mistar. Di situ kan ada skala utama, kemudian ada skala nonius. Nah, Anda pasti akan diminta untuk menentukan skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa. Nah, kalau Anda kemampuan untuk menentukan skala di sini tidak mampu, ya pasti jawabannya akan salah gitu. Ini itu contoh yang pertama. Oke. Sudah paham ya? Contoh yang lain banyak sekali. Anda bisa mencari dan lebih menggalinya lagi di Mbah Google gitu ya. Untuk selanjutnya, untuk yang kedua, instrumen itu sendiri. Jadi kesalahannya tapi terdapat pada instrumennya, terdapat pada alat itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah kesalahan kalibrasi.
relasi. Nah, kayak gitu. Nanti cari sendiri ya, biar lebih singkat saja. Kemudian yang kedua, kesalahan apa? Kesalahan yang sering terjadi adalah titik nol. Titik nol itu maksudnya apa sih, Bu? Jadi nolnya itu nggak pas, jarum nolnya itu nggak pas di tengah-tengah posisinya. Jadi jarumnya itu masih kadang-kadang tuh bergeser ya, apalagi kalau alatnya sudah lama. Jadi dia tuh nolnya tuh nggak pas jarumnya tuh nggak pas di tengah gitu, di titik nolnya. Jadi dia sudah bergeser seperti itu. Kemudian di sini ambil 2 saja. Anda bisa mencari contoh lainnya, masih banyak ya. Contohnya aja bisa kesalahan komponennya di situ sudah mulai bergeser, begitu ya. Kemudian saya kasih contoh 2 saja cukup. Kalau Anda ingin lebih bagus lagi, silahkan cari sendiri. Kemudian untuk yang lingkungan di sekitar instrumen, contohnya apa, Bu? Contohnya di sini namanya instrumen lingkungan. Jadi lingkungan itu yang berada di sekitar si alat. Nah, tiba-tiba ternyata di situ ada perubahan. Jadi karena ada efek perubahan suhu misalkan. Nah, di sini kalau suhunya di sekitar instrumen itu berubah dengan tiba-tiba, maka di sini akan menimbulkan ketidakpastian tadi. Karena sekarang misalkan lagi musim pancaroba ya, perubahan antara musim kemarau ke musim hujan. Itu kan cuacanya tidak menentu. Kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, begitu ya. Jadi suhunya pun sama. Jadi di sini kalau Anda melakukan pengukuran, apalagi di outdoor, di luar gitu, dengan suhunya yang naik turun seperti itu, jadi ya tadi dia akan menimbulkan ketidakpastian gitu. Selain suhu apa lagi? Ya sesimpel ya, sama-sama suhu, misalkan aja tekanan udara luas, sama juga ini. Nah, ini kaitannya tentang lingkungan. Ini pasti kalau dia berubah, suhu ataupun tekanan udara luar di sekitar alat Anda itu pasti akan menimbulkan ketidakpastian. Gitu. Untuk yang terakhir, untuk yang acak apa contohnya? Di sini contohnya adalah yang pertama tadi fluktuasi, naik turun gitu apa? Nah, yang paling sering adalah tegangan listrik PLN. Nah, kayak gitu ya. Misalkan Anda lagi ngukur tegangannya tapi tegangan gelombang gitu misalkan ya. Jadi Anda menggunakan osiloskop gitu. Nah, di osiloskop tersebut tiba-tiba mati lampunya, kemudian hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, dan berulang begitu. Nah, itu kan ada tegangan ya, tegangannya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, naik, turun, naik, turun. Nah, itu nanti akan mengakibatkan tadi ketidakpastian dalam hasilnya gitu. Jadi pada saat Anda melakukan praktikum memang harus diantisipasi ya, mati hidupnya listrik PLN. Kemudian yang kedua bisa juga selain mati listrik seperti itu, kaitannya dengan apa? Kaitannya tentang berisik. Seperti itu ya. Jadi misalkan lagi ini ya, lagi ngukur resonansi. Nah, ternyata ada yang berisik di luar, itu mempengaruhi tadi karena kaitannya dengan suara. Nah, ini adalah kaitannya tentang kesalahan yang sering dilakukan oleh kesalahan yang sering dilakukan dalam pengukuran. Nah, kaitannya dengan angka-angka di mana, Bu? Sabar. Kalau Anda kaitannya dengan angka, kita akan ambil di sini. Jadi ketidakpastian di sini atau delta X di sini kita akan bagi menjadi 2. Yaitu yang pertama untuk pengukuran tunggal, saya agak panjangkan ya. Untuk pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Oke. Nah, untuk yang pertama pengukuran tunggal itu ya kayak tadi, untuk mengukur suhu pada saat Anda mau masuk ke mall. Sekarang kan biasanya itu ya ada protokol kesehatan, nah itu pasti cuma sekali doang. Nggak mungkin diukur suhunya kemudian diulang lagi, nggak mungkin ya, karena pasti nanti akan menimbulkan pengantrian yang cukup panjang gitu. Jadi di situ cukup 1 kali, itu contohnya. Kemudian kalau yang berulang, biasanya kalau yang berulang itu kaitannya dengan praktikum, kemudian skripsi, karena datanya itu nggak boleh cuma 1 kali ambil, itu kurang valid atau akurasinya kurang tinggi. Jadi perlu beberapa kali pengulangan agar mendapatkan hasil yang akurasinya lebih tinggi gitu. Nah, kalau Anda melakukan pengukuran tunggal,
Jadi sekali ambil aja datanya, itu gampang banget untuk ngedapetin si delta X-nya. Dengan apa caranya? Jadi rumus yang digunakan di sini adalah delta X itu adalah sama dengan setengah dikali skala terkecil. Nah, itu adalah untuk yang pengukuran tunggal. Langsung aja ya di sini. Oh, oke. Kita kasih contoh. Contohnya apa? Contoh dari pengukuran tunggal. Kalau kita mau mencari delta X-nya, contohnya apa? Nah, silahkan dijawab. Ini adalah pertanyaan yang ketiga. Sambil saya ngejelasin yang satunya ya. Contoh dari kita mau menentukan ketidakpastian. Anda ambil aja satu alat apa gitu, ketidakpastiannya berapa. Nah, seperti itu ya. Silahkan dijawab. Bagi Anda yang tahu, silahkan komentar di chat live-nya. Kemudian kedua di sini adalah pengukuran berulang. Jadi pengukuran berulang di sini kita dapatkan, yang pertama kita cari adalah X barnya atau nilai kebenaran mutlaknya, tapi kita cari rata-rata dulu. Jadi sigma XI, I-nya itu keberapa kali datanya, kemudian per N. Jadi sama ya, N itu adalah jumlah sampelnya. Jadi berapa kali kita melakukan pengulangan. Seperti itu. Kemudian setelah kita dapatkan di sini, yang kedua kita cari sigma X-nya. Jadi karena dia berulang, maka di sini untuk ketidakpastian kita ambil simpangan bakunya. Di sini simpangan bakunya adalah 1 per N dikalikan dikalikan dari akar dari N dikalikan sigma XI kuadrat dikurangkan dengan sigma X dikuadratkan. Oke. Seperti itu. Per dikalikan dengan siapa? Di sini dikalikan dengan N-1. Oke. Agak panjang ya di dalam kurung. Kemudian yang terakhir di sini, oh sebentar, sambil Anda tadi boleh ya, ini tadi dikasih contoh, contohnya apa biar Anda dapat nilai nih, usaha gitu kan ya. Nah, di sini untuk setelah kita dapetin delta X-nya, oke, di sini saya tambahkan lagi ya. Jadi hasil pengukurannya gimana nulisnya? Hasil pengukurannya itu kita tuliskan dengan X besar ya. X besar itu sama dengan X kecil ditambahkan dengan delta X. X kecilnya ini adalah nilai kebenaran, kemudian delta X-nya adalah ketidakpastian. X-nya adalah hasil pengukurannya ini. Oke. Kemudian kalau yang ini sama ya, jadi X besar itu sama dengan, kalau di sini X maka di sini menjadi X bar. Karena kita nilai kebenarannya ada beberapa, jadi kita ambil rata-ratanya. Oke, ditambah dengan delta X juga. Oke. Nah, ketidakpastian. Untuk yang di sini karena dia ketidakpastian datanya banyak, maka nanti akan membingungkan berapa angka yang perlu dicari. Berapa angka yang perlu dilaporkan? Kan angkanya banyak tuh. Biasanya kan komanya banyak karena misalkan ada 5 kali pengukuran. Berapa angka di belakang koma yang akan kita ambil gitu kan? Nah, di sini bisa dijawab nih. Di sini untuk melaporkan berapa angkanya. Nah, di sini ya kasih keterangan di sini. Jadi di sini ada kaitannya dengan angka yang dilaporkan. Ini kaitannya dengan ketidakpastian relatif. Papan tulisnya kecil ya, saya mohon maaf. Ketidakpastian relatif, di mana rumusnya adalah delta X dibagi dengan X bar dikalikan dengan 100%. Nah, jadi kalau kita mau melaporkan berapa angka atau berapa angka di belakang koma, misalkan yang akan kita tulis di hasil final ada berapa Bu? Nah, di sini nggak langsung serta-merta ditulis semua. Misalkan ada 10 angka di belakang koma, tulis semua, tidak. Nah, di sini ada kaitannya dengan apa? Dengan ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif di sini rumusnya adalah delta X dibagikan dengan X bar kemudian dikalikan 100%. Nah, kalau sudah dapat, Bu, berapa persen? Nah, berapa persennya ini yang akan menentukan. Jadi saya taruh ke sini ya karena tempatnya nggak ada. Jadi di sini ada 3 kemungkinan. Oke, saya taruh
taruh di sini. Nah, jika ternyata persentase yang kita dapatkan itu adalah di atas 10%, di sini maka angka yang ditulis itu cukup 2 saja. Jadi 2 saja yang perlu ditulis. Tetapi kalau ternyata dia ini ya berkaitan dari 1%, seperti itu, dia sekitar 1%, maka di sini yang dituliskan adalah 3 angka. Oke. Di sini 2 angka, di sini 3 angka. Yang perlu dituliskan ya kalau nilainya segini nih. Ketidakpastiannya. Nah, terakhir kalau ternyata ketidakpastiannya ini sekitar 0,1%, jadi sekitar sini 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,9 lah. Seperti itu. Berapa? Nah, di sini angka yang dituliskan adalah 4. Oke. Seperti itu ya. Ini adalah materi yang pertama. Nah, langsung saja. Tadi contohnya biar Anda dapat nilai tuh untuk pertanyaan yang ketiga. Waktunya sudah habis. Nah, contohnya apa Bu? Di sini kita langsung kasih contoh ya. Untuk yang nanti di sini kita akan bahas soalnya setelah materi ini. Nah, di sini untuk yang pengukuran tunggal contohnya apa? Tadi contohnya adalah kita ambil yang tadi saya bilang. Nah, apa? Tadi jangka sorong. Jadi di sini jangka sorong. Contohnya apa? Jangka sorong. Udah ketahuan nih. Jadi ketidakpastiannya berapa jangka sorong? Ya sudah, kalikan saja setengah. Dikalikan berapa? Dikalikan dengan skala terkecil. Skala terkecilnya adalah 0,01 cm. Jadi berapa di sini? Di sini ketidakpastiannya adalah di bawah aja ya biar enggak simpang siur. Di sini 0,005 cm. Kayak gitu. Ini adalah contoh dari salah satu contoh dari pengukuran tunggal. Ada lagi, ada temannya jangka sorong siapa? Mikrometer skru. Kalau mikrometer skru ya kalikan saja. Kasih contoh lagi yang kedua, mikrometer skru. Jadi di sini delta x-nya sama dengan setengah dikalikan 0,01, tapi bukan cm, di sini milimeter. Jadi hasilnya adalah 0,005 sama, tapi satunya adalah milimeter. Jadi jadi mikrometer skru itu memiliki akurasi yang lebih bagus daripada jangka sorong. Kenapa? Karena tadi kita melihat salah satunya adalah dari ketidakpastiannya, dia lebih kecil. Gitu. Nah, ini adalah materi yang pertama. Setelah ini kita akan contohkan bagaimana Anda melakukan pengukuran, hasilnya nulisnya seperti apa dari pengukuran yang berulang. Karena ini adalah dipastikan Anda akan melakukan praktikum ya. Kalau sekarang kan masih online. Nanti kalau udah offline itu pasti akan banyak melakukan praktikum di kimia gitu. Dia akan berulang. Jadi gimana Bu untuk menentukan ketidakpastiannya? Nah, jadi jangan khawatir, setelah ini akan kita bahas contoh soalnya. Sekian untuk materi yang pertama, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.